PSBS Biak berhasil keluar sebagai juara Liga 2 musim 2023-2024. Klub asal Kabupaten Biak Numfor tersebut berhasil mengalahkan Semen Padang di final dengan agregat 6-0. Klub yang sekarang ditukangi mantan pemain Real Madrid, Juan Schneider, menambah daftar klub-klub Papua yang bermain di kancah teratas Liga Indonesia. Sejak era Liga Indonesia yang dimulai musim 1994-95, setidaknya selalu ada klub dari tanah Cendrawasih yang tampil di liga tertinggi. Sebelumnya, tim-tim Papua berikut ini pernah menghiasi Liga 1 Indonesia. Siapa saja mereka? Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Yang pertama ada Persipura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam ini adalah rajanya Liga Indonesia. Sejak penyatuan antara Galatama dan Perserikatan menjadi Liga Indonesia yang dimulai pada musim 1994-95, Persipura sudah keluar menjadi juara sebanyak 4 kali. Lebih banyak dari tim-tim lainnya. Jenderal Bintang 4 nih bos. Klub ini didirikan pada 1 Mei 1963 oleh seorang pendeta bernama Mesak Khoibur yang juga merupakan sekretaris Sinode Gereja Kristen Injil di Papua. Dilansir dari OneFootball, tujuan awal pendeta Mesak mendirikan Persipura adalah untuk menyatukan masyarakat Papua melalui sepak bola. Kejayaan Persipura di era Liga Indonesia bermula dari kedatangan pelatih muda bernama Rahmat Darmawan pada musim 2005. Pelatih yang sebelumnya menukangi Persikota Tangerang tersebut mulai merombak tim Mutiara Hitam dengan memadukan pemain berpengalaman dengan pemain muda Papua yang saat itu mulai bermunculan. Pelatih asal Lampung tersebut memadukan nama besar seperti Marwal Iskandar, Mauli Leisi, Jack Komboy, Edward Ifakdalam, memandu anak-anak muda seperti Boas Solosa, Corinius Finkreu, dan Christian Warobai. Pada musim tersebut Persipura meraih gelar pertamanya di era Liga Indonesia setelah menaklukkan Persija Jakarta di final. Laga final yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut secara mental lebih menguntungkan bagi Persija. Namun, Edward Ifakdalam dan kawan-kawan tidak merasa gentar bermain di hadapan puluhan ribu supporter Persija. Laga tersebut berlangsung alot sehingga harus dilanjutkan ke babak tambahan setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Pada babak tambahan waktu, Ian Luis Cabes akhirnya tampil sebagai pembeda. Golnya di menit 101 menjadi pembuka dari kejayaan Persipura. Uniknya di laga tersebut, Boas Solosa muda harus bermain menghadapi sang kakak, Ortizan Solosa yang bermain untuk Persija. Sejak saat itu Persipura mulai menjadi kekuatan menakutkan di Liga Indonesia. Pada musim 2008-2009, Jackson Tiago membawa Persipura kembali menjadi juara. Kali ini dengan statistik yang lebih menakutkan. Trio penyerang mereka, Boas Solosa, Beto Gonçalves, dan Ernest Jeremiah masuk 5 besar pencetak gol terbanyak. Boas mencetak 28 gol, Beto 23 gol, dan Ernest 16 gol. Selanjutnya, Jackson Tiago kembali membawa Persipura menjadi juara pada musim 2010-2011 dan 2013. Selain itu, mereka juga tampil impresif di Asia. Pada kompetisi Piala AFC 2011, mereka bisa bermain hingga babak perempat final, dan pada Piala AFC 2014 mereka lolos hingga babak semifinal. Sayang, lambat laun performa mereka makin menurun hingga akhirnya mereka terdegradasi pada musim 2021-2022. Kini mereka masih berjuang untuk bisa promosi dari Liga 2. Persiwa Wamena merupakan klub yang pernah menjadi sensasi di Liga Indonesia. Mereka mulai bermain di kasta tertinggi sejak musim 2006. Tim yang berasal dari Pegunungan Jaya Wijaya tersebut mempunyai kandang paling angker, yakni Stadion Pendidikan. Markas tim berjuluk Badai Pegunungan tersebut berada di dataran tinggi yang membuat lawan kesulitan karena tipisnya kadar oksigen.
Bahkan pada musim 2008-2009 Persiwa menyapu bersih seluruh laga kandangnya. Dari total 17 laga kandang, mereka tidak memberi sedikit pun kesempatan tim lawan untuk mencuri poin. Uniknya pada musim tersebut mereka hanya menang sebanyak 21 kali. Artinya mereka hanya menang sebanyak 4 kali saja saat bertandang. Statistik mengagumkan Persiwa tersebut membawanya finish di posisi kedua, satu tingkat di bawah Persipura dan mengoleksi 66 poin. Pada musim itu mereka bermain dengan pemain-pemain elit seperti Boakai Edi Fodai, Oke John, Eric Wicks Lewis, hingga Peter Rumaropen. Persiwa terdegradasi pada musim 2013 dan sejak saat itu belum pernah kembali lagi ke kasta teratas Liga Indonesia. Tim yang pernah mewakili Indonesia di Piala AFC tersebut kini terbenam di Liga 3 setelah terdegradasi dari Liga 2 pada musim 2018. Mirisnya, sejak saat itu nasib Persiwa tak terdengar lagi. Perseman Manokwari pernah mencicipi kerasnya kasta tertinggi Liga Indonesia pada musim 2007. Mereka bermain di divisi utama yang kala itu masih menjadi pucuk sepak bola Indonesia setelah di musim sebelumnya bisa lolos ke babak 8 besar divisi 1. Musim tersebut merupakan musim terakhir divisi utama sebagai pucuk sepak bola nasional. Kompetisi yang kini dikenal sebagai Liga 2 tersebut kemudian menjadi kasta kedua setelah Liga Super dibentuk pada musim 2008-2009. Pada musim tersebut, tim berjuluk Ular Putih hanya mampu finish di peringkat kedua dari bawah wilayah timur alias posisi 17. Alhasil mereka harus tetap bermain di divisi utama di musim berikutnya. Sebab kompetisi divisi utama 2007 hanya mencari 9 klub teratas dari wilayah barat dan timur untuk bermain di Liga Super musim 2008-2009. Di musim 2013 mereka sempat semusim bermain di Liga Prima Indonesia yang saat itu merupakan kompetisi tandingan dari Liga Super. Namun kompetisi tersebut dibubarkan di tengah jalan dan mereka terdegradasi ke divisi utama. Terakhir, mereka diketahui bermain di Liga 3. Persiram Raja Ampat bersama Gresik United, PSMS Medan, dan PSAP Sigli bermain di Liga Super 2011-2012 menggantikan Semen Padang, Persijap Jepara, Persibo Bantul, dan Persiraja Banda Aceh yang memilih bermain ke Liga Prima. Sejak saat itu, tim berlogo ikan pari tersebut sebenarnya cukup konsisten bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia. Mereka selalu bisa menghindari zona degradasi dan pernah sekali finish di posisi 8. Namun pada 2016 mereka berubah menjadi PSTNI yang kini telah merger menjadi Persikabo 1973. Untuk musim 2024-2025 nanti Persikabo 1973 harus bermain di Liga 2 setelah sebelumnya finish di posisi paling bawah. Persidafon Davonsoro merupakan tetangga Persipura. Mereka bermarkas di Stadion Barnabas Yowe, Kabupaten Jayapura. Barnabas Yowe sendiri adalah salah satu tokoh pendiri Persipura. Ia adalah sahabat Pendeta Mesak. Persidafon sendiri bermain di Liga Super 2011-2012 melalui laga playoff melawan Bontang FC di musim sebelumnya. Namun mereka hanya bertahan selama 2 musim saja di kasta tertinggi Liga Indonesia. Tim Gabus Sentani finish di posisi degradasi di musim 2013. Kabar terakhir mereka bermain di Liga 3. Cendrawasih Papua adalah salah satu wakil Papua di Liga Prima Indonesia, kompetisi yang lahir akibat kisruh dualisme. Namun keberadaan mereka seakan angin lalu saja. Mereka hanya bermain 1 musim di LPI 2010-2011 dan finish di posisi paling buncit. Perseru Serui pertama kali bermain di kasta teratas musim 2014. Performa mereka bisa dibilang cukup stabil sehingga mereka digadang-gadang sebagai kuda hitam. Pada 2017 mereka mendatangkan beberapa pemain asing berkualitas seperti Silvio Escobar, Omar Zelnedin, Ryutaro Karube, dan Kunihiro Yamashita.
Sayangnya pada musim 2019 mereka berganti nama menjadi Badak Lampung dan memindahkan markasnya ke Lampung. Di musim itu juga Badak Lampung terdegradasi.